Ya, selamat siang. Jadi saya mau cerita ada sebuah peristiwa kejadian kemarin malam tanggal 18 Agustus. Jadi ini ada seorang sahabat saya. Jadi inisialnya SK. Jadi dia datang itu malam-malam. Dia punya anak, dia punya usaha juga, usaha dagang sembako juga. Dia putra daerah asli Papua. Cuman ada beberapa stok barang kebutuhan dia yang di kiosnya juga habis. Jadi dia datang malam-malam, dia mau belanja ke kota tapi pada tutup semua. Di pinggiran masih buka kios ada beberapa, tapi dia datang jauh-jauh sampai ke tempat saya ini. Baru tahu malam-malam, baru dia beli harga berapa? Dia belanja harga 350.000. Jadi ada beberapa barang dagang sembako yang saya jual itu dia angkut semua. Harga 350.000. Jadi ada satu kata dia bilang begini. Dia bilang saya sebenarnya bisa beli di sekitar tempatnya dia itu ada, lagian sudah malam, tapi dia bilang saya lebih memilih pergi belanja ke teman-teman orang Papua usaha dagang sembako seperti saya, dan dia datang ke tempat saya dan belanja. Dia bilang dengan belanja begini kita saling membantu, saling mendukung, saling memberi motivasi, itu menjadi semangat begitu. Jadi saya lihat ini sebuah inspirasi dari seorang kawan. Ini bisa lihat foto ini atau videonya ada ini. Jadi dia bikin begitu. Di Wamena sendiri itu saya lihat ada beberapa titik itu kios barang dagang itu milik orang asli Papua. Salah satunya saya di Gamas ini, pompa bensin masuk ke dalam, nanti ada rokok-rokok belok kiri, belok kanan. Tapi juga saya punya kios juga ada di Jalan W1. Jadi dari Golomo belok ke arah Pujima sebelum Kalibaling itu hanya satu kios saja, tepatnya di depan SD Impres W1, kios putih itu satu-satunya orang Papua yang kiosnya masih buka sampai detik ini, jadi bisa mampir ke sana juga. Jadi saya sarankan bisa datang beli di kita putra daerah, kita saling mensupport, karena ketika ada apa-apa, ketika ada itu kan paling kita ini juga yang akan bantu. Mungkin tidak seberapa, tapi ya minimal gula kopi kita bisa bantu kayak keluarga, ke tetangga. Jadi kita pergi datang beli di kita orang Papua punya usaha, tetapi itu juga ibarat kita beli di kita punya sendiri. Jadi suatu waktu kalau pelanggan itu misalnya, apalagi pelanggan tetap itu, kami pedagang ini selalu ingat siapa biasa datang beli, selalu itu kami selalu ingat. Jadi mungkin saat butuh itu kami bisa bantu, atau mungkin datang beli tapi ya ini uang tidak cukup, kurang 2.000, 3.000, ya kami bisa maklum lah, mengerti, kami bisa bantu begitu. Jadi kita datang beli di putra daerah punya, tapi itu untuk kita juga begitu. Jadi sangat bagus sekali kawan itu dia buat. Jadi itu semoga menjadi inspirasi semua, dan bagi yang sudah merintis usaha sembako, kios begini, tetap semangat kawan-kawan. Rezeki itu tidak akan lari kemana, tidak akan salah lama, tidak akan salah orang, tidak akan terlambat, dia akan datang tepat waktunya. Jadi tetap semangat, tetap berkarya, dan itu modal besar yang Tuhan kasih, meskipun penghasilannya tidak seberapa, tapi itu kita harus bersyukur karena kita tidak ambil bagiannya orang lain atau hasil curi atau orang lain punya, tetapi kita bisa hidup hasil dari jerih lelah kita sendiri, dan hasilnya juga kita bisa sisihkan, gunakan untuk memuliakan nama Tuhan juga. Jadi mungkin begitu dulu
ikuti terus video saya akan sharing lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Wah, wah, wah.